Selamat bertemu lagi dalam renungan ini, Ibu Bapa dan Saudara semua, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan baik, di dalam pemeliharaan Allah sejati yang penuh kasih. Inilah renungan dengan tema, Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, berdasarkan Injil Matius pasal 16, ayat 5 hingga 12. Sesudah Yesus dan para muridnya bertemu dengan orang Farisi dan Saduki, mereka pergi menyeberang danau dengan menumpang perahu. Ternyata para murid lupa untuk membawa roti sebagai bekal selama perjalanan mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ucapan Tuhan Yesus ini ditafsirkan secara harfiah oleh para muridnya. Mereka mengira bahwa Tuhan sedang memberi peringatan terhadap sejenis ragi yang berbahaya. Mereka lupa membawa roti. Jadi jika ingin mendapatkan roti, tentu mereka harus membeli dari orang-orang non-Yahudi yang tinggal di seberang danau. Padahal tidak ada orang Yahudi Ortodoks yang taat pada hukum agama Yahudi yang sudi makan roti yang sudah dibuat atau dijual oleh orang-orang yang non-Yahudi. Jadi masalah roti itu menimbulkan persoalan yang cukup serius. Para murid mungkin berpikir bahwa Yesus itu berkata, "Kalian lupa membawa roti yang halal. Jadi berhati-hatilah jika kalian tiba di seberang danau. Jangan sampai kalian menajiskan diri dengan membeli dan makan roti yang raginya dapat mencemarkan tubuh kalian." Pikiran para murid hanya tertuju pada roti. Jadi Tuhan meminta mereka untuk mengingat tentang pemberian makan kepada 5.000 orang dan kepada 4.000 orang, dan semuanya dapat dikenyangkan dan malah dengan sisa yang cukup berlimpah-limpah. Jika saja para murid itu mengingat akan kedua peristiwa tadi, maka pasti mereka tidak akan mempersoalkan hal yang kecil dan sepele itu. Kemudian Yesus mengulangi lagi peringatannya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ternyata istilah ragi mempunyai dua arti. Yang pertama arti kiasan dan yang kedua arti yang sebenarnya. Bagi umat Yahudi, istilah ragi adalah kiasan untuk sesuatu yang jahat. Ragi selalu melambangkan kejahatan. Bila ragi dicampurkan dengan adonan tepung, maka akan terjadi fermentasi. Dan orang Yahudi menganggap fermentasi sebagai pembusukan. Karena itu, ragi bagi mereka artinya semua yang busuk dan buruk. Ragi mempunyai kuasa untuk mengubah adonan. Dan karena itu, ragi melambangkan suatu pengaruh yang jahat yang dapat memasuki kehidupan dan membuatnya menjadi busuk. Sekarang para murid sudah mulai mengerti. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang roti, melainkan memberi peringatan kepada mereka tentang pengaruh jahat dari pengajaran dan keyakinan orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus ketika ia memberi peringatan kepada para muridnya tentang pengaruh jahat itu? Yang pertama, orang Farisi memandang agama di dalam pengertian hukum, perintah, aturan, dan ketetapan. Mereka memandang agama dalam pengertian ritus, kemurnian lahiriah. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin berkata, hati-hatilah supaya kamu jangan membuat agama menjadi serangkaian hukum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Berhati-hatilah supaya kamu jangan menyamakan agama dengan serangkaian tindakan lahiriah dan lupa bahwa yang terpenting adalah keadaan hati manusia. Ini adalah peringatan terhadap legalisme yang memandang bahwa agama mengandung berbagai hukum dan aturan hidup bagi manusia. Orang yang taat beragama adalah yang setia dan taat, patuh melakukan semua aturan hukum yang ketat. Dan mereka lupa bahwa bagi Allah yang paling penting adalah keadaan batin manusia.
Yang kedua, orang Saduki merupakan keturunan Imam Zadok. Mereka itu orang-orang kaya dan mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat pada masa itu sebagai kelompok elit. Dan demi mempertahankan kedudukan dan kekayaannya, mereka secara sengaja terlibat di dalam politik dan bersikap ramah terhadap kaum penjajah Romawi. Jadi Tuhan seolah-olah mau berkata, berhati-hatilah, jangan sampai kamu menyamakan kerajaan surga dengan hal-hal lahiriah yang kamu miliki sekarang. Jangan menghubungkan harapanmu dengan tindakan politik. Ini adalah peringatan terhadap sikap yang menempatkan materi terlalu tinggi dalam hidup ini. Dan peringatan terhadap pemikiran bahwa manusia dapat direformasi melalui tindakan politik. Saudara, peringatan yang diberikan kepada para murid itu juga berlaku bagi kita semua sekarang. Sebab kedua pengaruh itu masih tetap ada hingga sekarang. Malah sekarang ini jauh lebih banyak angin pengajaran yang berbeda-beda, sering bertiup keras mempengaruhi hidup kita sebagai umat Allah. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan bersikap kritis serta waspada. Penulis surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 memberi peringatan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bagaimanakah kita dapat menguji roh-roh atau pengajaran yang begitu banyak? Batu ujian bagi kita adalah Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Karena itu, kita perlu memahami isi dan kebenaran firman Allah di dalam Alkitab, agar kita tidak dipermainkan oleh tipu daya dan kelicikan iblis yang selalu mengintai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kami kenal sebagai Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Berilah kami iman dan hikmat, supaya mampu membedakan roh-roh yang ada di sekitar kami, dan manakah yang berasal dari Engkau, dan mana yang bukan dari Engkau. Kami mau berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudahlah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Kami mendoakan semua cara pengobatan dan semua obat yang diberikan dan dimakan. Berkatilah menjadi sarana yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga mendoakan semua keluarga yang mendampingi anggota keluarga yang sakit. Berilah mereka kekuatan, kesabaran, dan cinta kasih untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Kami mendoakan semua tenaga medis, berilah hikmat dan perlindungan kepada mereka di dalam menjalankan tugasnya. Kami berdoa juga untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia. Pakai dan berkatilah gerejamu ya Bapa, agar semua tetap setia menjalankan tugasnya di dunia. Kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami tercinta, khususnya di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang, di dalam perang melawan pandemi COVID, dan berbagai masalah besar lainnya seperti korupsi, kejahatan, dan seterusnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.